Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Senang sekali kami bisa kembali hadir menjumpai Anda. Tentunya seperti biasa, kami akan menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik untuk Anda simak. Kali ini kami akan berbagi sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Pesugihan Babi Ngepet, Nyupang Bedul. Hari itu, Kang Warkam datang berkunjung ke rumah. Dan pada saat itu juga, aku sedang ada di rumah. Terdengar suara ketukan pintu disertai salam, lalu aku balas salam dan membukakan pintu. Ada apa, Kak? Apa ada sesuatu? Sampai datang mendadak seperti ini, tanyaku. Run, kamu sedang menganggur. Mau tidak kakak ajak kamu main ke suatu tempat? Kang Warkam balik bertanya. Aku diam untuk beberapa saat, karena merasa heran dengan kedatangan dan heran karena tiba-tiba. Kemana kak? Apa ada kerjaan? Tanyaku lagi. Sudah ikut saja, pinta Kang Warkam. Aku tertunduk sesaat memikirkan apa dan kemana. Tetapi aku tak bisa menolak ajakan Kak Warkam dan segera pamit sama anak dan istri. Saat di tengah perjalanan, akhirnya Kak Warkam bercerita tentang maksud dan tujuannya mengajakku. Run, tahu Bu Ijah? Tanya Kak Warkam. Tahu? Tetangga kakak yang kaya kan? Ucapku. Kakak dikasih tahu sama dia, kalau mau kaya, harus datang ke tempat P. Jelas Kang Warkam. Terus, di sana ada apa? Memang ada apanya, sampai-sampai bisa membuat kaya? Tanyaku dengan nada sedikit tinggi. Ngepet. Jawabnya sambil berbisik. Ngepet? Tanyaku kaget. Apa kakak yakin mau melakukan? Memangnya kamu gak mau? Tanya balik Kang Warkam. Ikut saja dulu, jawabku dengan nada kesal. Ya udah, kalau tidak mau, tenang saja. Kalau kakak kaya, kamu juga ikutan senang. Seru Kang Warkam dengan senyuman mengembang. Aku terdiam balas senyum ragu kepadanya, sambil sesekali menganggukkan kepala. Tak lama setelah obrolan di dalam bis, sambil bisik-bisik agar tak didengar orang, tibalah kita ke tempat yang dituju. Kita berjalan menelusuri jalan setapak dan mendekati tempat keramat yang masih rindang pepohonan. Di sepanjang perjalanan, kita berdua terus-menerus dilihat oleh sekelompok monyet yang kerap loncat. Agak takut juga kalau tiba-tiba monyet-monyet tersebut menyerang. Tetapi Kang Warkam tak menggubris para monyet itu. Saat sudah masuk ke tempat keramat, ada seorang kakek berjenggot putih dengan pakaian serba hitam yang menyambut kedatangan kita. Permisi nih mbah, tujuan kita berdua ke sini, ucap Kak Warkam yang kata-katanya langsung dipotong oleh kakek tersebut. Sebut saja Mbah Raksa, selaku juru kunci di tempat ini. Saya tahu maksud dan tujuan kalian datang kemari. Pakai bahasa Indonesia saja. Mbah tidak mengerti. Hahaha. Ucapnya diiringi tertawa. Kalian mau kaya kan? Ucapnya lagi memejamkan kedua mata sambil menyisir jenggot putihnya dengan jari jemari. Iya mbah, jawab Kang Warkam dengan nada sedikit terbata. Aku hanya diam sambil sesekali melihat area sekeliling dan masih takut kalau ada salah satu monyet yang menyerangku. Hayo, ikuti aku, seru Mbah Raksa. Dia memutar badan dan mulai berjalan. Dan kami pun berjalan mengekor Mbah Raksa. Tiba di salah satu bangunan yang ada di tempat tersebut, kita pun dipersilahkan untuk masuk. Sampai di dalam, Mbah Raksa pun duduk bersila, sambil menyuruh kita duduk. Sedangkan aku sendiri tak ayal memandangi setiap jengkal tempat tersebut. Aku mau tanya, hubungan kalian berdua itu apa? Tanya Mbah Raksa. Teman mbah, jawab Kang Warkam yang ingin mendahului jawabanku. Aku tak mengerti maksud dari Kang Warkam mengatakan hal tersebut dan hanya memilih diam. Lalu kedatanganmu? Tanya mbah mengagetkanku yang tengah melihat-lihat tempat tersebut. Kedatanganku cuma mengantar saja, jawabku singkat, sambil mata masih menelisik ke segala penjuru.
Oh ya sudah kalau begitu. Kamu tunggu di sini, pinta Mbah Raksa. Iya Mbah, jawabku patuh. Mereka berdua berdiri dan berjalan memasuki sebuah ruangan. Aku yang penasaran bangkit dari tempat duduk di saat keduanya sudah memasuki ruangan tersebut. Di luar ruangan tersebut ada jendela kaca, namun ditutup, dan bagian dalamnya ditutup kain hordennya. Namun masih ada celah untukku melihat ke dalam ruangan itu dan bisa melihat apa yang mereka lakukan. Aku melihat keduanya duduk berhadapan dengan posisi bersila. Keduanya pun memejamkan matanya. Simbah mulai komat kamit sambil menggerakkan kedua tangannya dengan posisi mata masih tertutup. Ritual pun mulai dilaksanakan. Aku langsung kembali ke tempat duduk karena takut terjadi apa-apa bila ketahuan mengintip ritual itu. Tak berselang lama, keduanya pun keluar dari ruangan tersebut. Namun aneh, Kak Warkam nampak begitu berbeda. Pandangan matanya kosong dan sesekali menatapku yang sedang duduk, namun kembali membuang pandangannya dan melihat lurus ke depan dengan tatapan kosong. Benar, kamu tak mau? Tanya Mbah Raksa mengagetkanku yang tengah mengawasi Kak Warkam. Tidak Mbah, memang sedari awal kedatanganku hanya untuk mengantar, jelasku tegas. Ngapain masih duduk? Ayo berdiri dan pulanglah, pinta Mbah Raksa. Aku langsung berdiri dan Kak Warkam langsung berjalan menuju pintu. Sehabis bersalaman, aku menyusulnya dari belakang. Pintu dibuka, Kang Warkam keluar. Saat aku hendak keluar, tiba-tiba Mbah Raksa kembali bertanya, kalau kamu berubah pikiran, jangan sungkan untuk datang kemari. Aku menjawab dengan anggukan dan menutup pintu. Mbah Raksa tak ikut keluar. Mungkin masih ada suatu hal yang ingin dia lakukan. Di sepanjang perjalanan pulang, Kak Warkam memilih diam. Aku pun tak berani bertanya perihal apa yang terjadi. Singkat cerita, sampailah di depan rumahku. Aku membuka pintu sambil berucap, tidak mampir dulu, Kang. Kak Warkam hanya diam, tetapi dia tersenyum. Senyuman yang membuatku heran dan langsung berbalik badan, dan dia pun berjalan pulang. Aneh, gumamku dalam hati. Sehabis menutup pintu, aku langsung masuk dan hendak pergi ke kamar. Namun langkahku sempat terhenti saat sampai di ruangan yang ada televisinya. Dari mana saja Mas? Seharian gak pulang? Tanya istriku. Habis mengantar Kak Warkam, jelasku. Mengantar kemana? Tanya Jamilah ingin tahu. Sudah gak usah tahu, jawabku singkat. Masnya lelah mau tidur. Lanjutku berucap dan memasuki kamar. Sampai di dalam kamar, aku langsung merebahkan anggota tubuh dan tak menunggu waktu yang lama, aku pun tertidur. Mas, bangun Mas. Seru Jamilah yang mencoba membangunkan aku. Karena masih ngantuk berat, aku pun tak menghiraukannya. Mas, bangunlah, Prapto meninggal. Ucap Jamilah membuatku kaget. Seketika aku terbangun dan langsung duduk menatap Jamilah. Air matanya mengambang dan sesekali membasahi pipi. Hah? Prapto meninggal? Tanya aku kaget sambil memegang kedua pundak Jamilah dan sesekali menggoyangkan tubuhnya karena merasa tak percaya. Iya Mas, meninggal, jawab Jamilah terseduh. Meninggalnya karena apa? Tanya aku dengan nada tinggi. Milanya tak tahu Mas, Ayu yang ngasih tahu. Jelas Jamilah. Tuh, anaknya juga masih ada di ruang tamu, sambung Jamilah. Ayu tetangganya Kak Warkam, teriakku. Iya Mas, jawabnya singkat. Kita langsung berdiri dari tempat tidur untuk menuju ruang tamu di mana Ayu berada. Lalu kita semua, termasuk anakku yang masih kecil, keluar rumah dan pergi menuju ke kediaman Kak Warkam. Prapto adalah anak Kak Warkam, dia anak sematawayang. Prapto sudah bersekolah dan duduk di bangku kelas 4. Sedangkan anakku bernama Suci, umur Suci masih 5 tahun. Kita langsung bergegas menuju rumah Kak Warkam yang jaraknya tak begitu jauh, hanya berbeda RT.
Kita tiba di rumah Kak Warkam dan sudah ramai lalu lalang orang bertakziah atau melayat. Suara isak tangis memecahkan telinga. Aku pun ikut menangis dan tak percaya kalau Prapto telah tiada. Padahal belum memasuki rumah dan belum melihat Prapto secara langsung. Setelah masuk ke dalam rumah, Jamilah langsung mendekati jenazah Prapto. Sedangkan aku berhenti tak mengikuti Jamilah karena melihat sesuatu yang tak masuk di akal. Yang benar saja, masa anaknya meninggal, yang jadi ayahnya tidak sedih sama sekali? Tanyaku dalam hati. Benar-benar aneh, sifatnya berubah drastis semenjak pulang dari tempat yang bernama P itu. Padahal kan Prapto anak kesayangan dia, anak semata wayangnya. Tetapi aku memilih diam dan tak menegur Kak Warkam. Karena kalau aku tegur, pastinya rumah ini akan menjadi sangat ramai. Kesal. Aku terus menahan kekesalanku dan berjalan mendekati Jamilah. Lalu aku membisikkan sesuatu kepadanya. Ayah macam apa itu? Bukannya sedih, malah diam saja kayak patung. Ngomong apa sih mas? Yang paling sedih di sini tuh ya Kak Warkam. Jelas Jamilah balik berbisik. Tanyaku heran. Mila, kamu kan tahu sewaktu pulang dari sana, Kak Warkam tuh jadi berbeda. Timpalku kembali berbisik. Itu cuma perasaan mas saja. Kata Mila sih tidak ada yang aneh. Seru Jamilah berbisik meyakinkan. Aku terdiam bingung, semua bercampur menjadi satu. Siapa yang benar dan siapa yang salah, aku tak tahu. Intinya setelah Kak Warkam keluar dari ruangan itu, aku merasa dia begitu berbeda. Tetapi yang jadi masalahnya, apa yang aku lihat dan orang lain lihat itu berbeda. Karena tak ada yang merasakan keanehan atau keganjilan yang aku rasakan. Aku tahu itu saat melihat sekitar, tepatnya beberapa orang yang datang dan mereka bersikap biasa saja. Bahkan ada yang pamit sama Kak Warkam untuk pulang. Tetapi di mataku, semua masih sama. Kak Warkam tak membalas salam dari orang-orang. Ya, ayah. Ucap Suci mengayunkan bajuku sambil sesekali menariknya. Ada apa nak? Tanyaku sambil sedikit menunduk dan mendekatkan pendengaranku. Om Warkam kok diam saja sih ya? Apa Om Warkam sakit? Tanya Suci berbisik. Aku kaget dan terdiam untuk sesaat. Rupanya selain aku, Suci pun mengetahui kejanggalan tersebut. Oh iya ya, waktu itu Om Warkam datang ke rumah sama Bu Ijah juga kan? Tanyanya lagi. Bu Ijah? Tanyaku bingung. Iya ya, jelas Suci meyakinkan. Aneh, kan waktu itu Kak Warkam sendirian. Bisa-bisanya Suci bilang kalau ada Bu Ijah. Aduh, pecah nih kepala, mikir yang tidak-tidak. Yang benar yang mana sih? Gumamku dalam hati. Dipikir, daripada bingung, aku pun melangkahkan kaki mendekati Mbak Raini, istri dari Kak Warkam. Mbak Ra, mau nanya, Prapto meninggalnya kenapa? Kan aku lihat, dia tidak sakit tidak apa. Tanya aku penasaran sambil sesekali melirik ke arah patung yang bernyawa alias Warkam. Katanya sih, Prapto menemukan uang 100 rupiah di halaman rumah. Tapi tak aku hiraukan karena kasihan. Sudah beberapa hari tidak beli jajan. Terus uangnya buat beli es sama cemilan. Jelas Mbak Raini diiringi dengan tangisan. Terus kok bisa seperti itu? Tanyaku lagi yang masih penasaran. Habis itu mengeluh sakit perut, terus muntah-muntah sampai lemas. Terus tiba-tiba dia tiada. Jawab Mbak Raini sambil menangis. Aku memilih diam, mencoba untuk meresapi kejadian tersebut. Dan tak lagi berani bertanya karena takut membuat Mbak Raini semakin sedih. Gara-gara kamu yang nanya perihal kejadian, Mas Warkam menangisnya tambah kencang. Seru Mbak Raini dengan nada membentak. Hah, yang benar saja. Mana mungkin dia nangis? Melototin iya, sampai wajahnya tambah merah begitu. Terus melototin Kirun. Gumamku dalam hati. Wah, sudah tak beres nih. Gumamku lagi dan pergi menjauh. Singkat cerita, acara pemakaman pun selesai
dan aku langsung pulang meninggalkan istri dan anak. Matahari kian condong ke barat, namun masih siang, dan aku tak bisa membendung lagi rasa kantuk. Sesampainya di rumah, aku langsung masuk ke dalam kamar dan merebahkan tubuhku, lalu tertidur. Tak terasa sudah pukul 16 sore, cacing di perut pun sudah mulai demo. Anak, dari tadi disuruh pulang tak mau pulang. Terdengar teriakan dari depan rumah, suaranya seperti Jamilah. Aku langsung bergegas keluar kamar dan melihat apa yang sedang terjadi. Lalu aku pun menegur Jamilah. Ada apa sih? Anak jangan dimarahi begitu, kasihan. Nih mas, anakmu disuruh pulang tidak mau. Bilangnya Prapto ngajakin main. Prapto kan sudah meninggal. Nih anak aneh-aneh saja, jelas Jamilah. Sudah nih, pegang anakmu. Mila mau masak dulu. Pinta Jamilah memberikan Suci padaku yang kala itu tengah menangis. Aku membawa Suci masuk dan menyuruhnya duduk di ruang tamu. Lalu aku menanyakan suatu hal. Suci, ayah mau tanya, ada apa dengan Prapto? Tanyaku. Kak Prapto minta tolong sama Suci. Kak Praptonya tidak mau dibawa sama orang itu. Jelasnya sesenggukan. Aku diam untuk sesaat sambil berpikir kalau yang dikatakan Suci benar atau tidak. Aku hanya takut kalau anakku mempunyai kehalusinasian yang tinggi. Orang siapa? Tanya aku penasaran. Orang yang kepalanya seperti tikus, tapi hidungnya besar. Jelas Suci yang masih sedikit terseduh. Ya sudah, nanti ayah yang menyelamatkan Kak Prapto. Tapi Suci jangan nangis ya. Terus nanti cerita lagi. Bujuku dengan nada lembut. Iya ayah, seru Suci. Sembari menunggu Suci mulai tenang dan sambil menunggu Jamilah selesai memasak, aku mencoba kembali bertanya kepada Suci tentang apa yang terjadi. Tetapi belum sempat aku bertanya, Suci kembali menjelaskan. Begini ya, Suci lihat Kak Prapto lari. Di belakangnya ada orang itu yang mengejar-ngejar. Kak Prapto minta tolong, tapi tak ada orang yang meladeninya, jelas Suci. Aku terdiam sejenak, mencoba mencerna apa yang Suci utarakan, tetapi aku berpikir, tak mungkin anak sekecil Suci pandai berbohong. Suci kan ngomong sama ibu, tapi ibu diam saja, sampai Kak Prapto diseret sama orang itu. Kalau tak percaya, tanya sama Siska, jelas Suci kembali. Siska yang aku tahu adalah teman imajinasi Suci. Sedari kecil, Suci suka bermain sendiri dan terkadang kerap ngobrol seorang diri. Tetapi saat ditanya, main sama siapa? Selalu jawab main sama Siska. Ayah, Suci, ayo makan dulu. Teriak Jamilah dari arah dapur. Kita pun bergegas pergi ke dapur untuk makan siang. Makan siang di jam 16:30. Seperti biasa, aku dan Jamilah makan di dekat dapur dan duduk di tikar anyaman. Sedangkan Suci makan sambil lihat televisi. Ya, ayah, teriak Suci. Apa nak? Tanyaku balik. Ya, kesini dulu, cepat, pinta Suci. Iya, ada apa? Tanyaku sambil berjalan mendekatinya. Sudah mas, yang dihiraukan, makan saja dulu, seru Jamilah. Tetapi aku tak menghiraukannya dan terus berjalan mendekati ruang televisi. Ada apa sih? Tanyaku. Itu ya, itu, seru Suci sambil menunjuk ke arah televisi. Iya, ada apa? Tanyaku bingung. Itu loh orang yang bawa Kak Prapto. Wajahnya mirip kayak itu. Aku tercengang kaget karena yang ada di acara televisi saat itu, tepatnya yang ditunjuk Suci adalah babi. Seketika bulu kuduku langsung meremang. Siska di mana? Tanya aku kepada Suci dan mulai mempercayai kalau anakku ini bisa melihat hal gaib. Ini di sebelah kiri, sedang makan bareng, jelas Suci. Sebenarnya aku ragu untuk menanyakan ini, tetapi apa yang aku lakukan, bahkan aku pun tak tahu apa yang tengah terjadi. Bisa tanyakan sama Siska, tanya aku ragu. Bisa, mau tanya apa? Siska balik bertanya. Takoning bature,
Sing raye kaya sing ning TV, ku sapa? Tanya sama temanmu, yang wajahnya seperti yang di televisi itu siapa? Tanya aku ke Suci. Suci terdiam untuk sesaat, lagaknya seperti seseorang yang tengah mendengarkan. Raja siluman babi, jelas Suci. Hah? Raja siluman babi? Aku kaget dan balik bertanya. Iya, kata Siskanya seperti itu, jelas Suci. Aduh mas, omongannya anak kecil kok didengerin? Namanya juga anak-anak, omongannya suka ngelantur. Teriak Jamilah mendekati kita. Aku memilih diam, mencoba menerka siapa yang benar. Suci beranggapan kalau dia tahu dunia sebelah. Sedangkan Jamilah, dia tak mempercayai adanya hantu atau semacamnya. Selesai makan, kita habiskan waktu sore dengan menonton acara televisi hingga adzan maghrib berkumandang. Aku pun langsung pergi ke kamar untuk berganti pakaian dan meniatkan diri untuk mendekatkan diri ke musola. Namun setelah keluar kamar, hahaha, mau kemana? Tahlil, baru juga maghrib. Mau sholat, jawabku. Lah, ada angin apa Anda sholat? Tanya Jamilah meledekku. Mila, sholatlah, pintaku. Bukannya Jamilah menuruti perintahku, dia malah tertawa. Suci pun ikut-ikutan senyum. Ya, memang keluarga kita jauh dari agama, tetapi saat seseorang mulai berubah dan ingin mendekatkan sama Yang Maha Kuasa, apa salah? Aku tak menghiraukan apa yang diucapkan Jamilah, lalu bergegas pergi keluar rumah menuju musola yang jaraknya hanya beberapa meter saja. Sehabis sholat maghrib, aku tak langsung pulang, tapi ngobrol dengan marbot yang namanya sama denganku, yaitu Kirun. Kita ngobrol sampai datang waktu Isya. Sehabis sholat Isya, aku mewakili Kak Warkam untuk mengajak para jamaah tahlil di rumah dia. Dari awal datang sampai semua jamaah tahlil pada pulang ke rumahnya masing-masing, Kang Warkam tak menampakkan batang hidungnya, membuatku bertanya-tanya dan mendekati Mbak Raini. Mbak, Kang Warkamnya mana? Tanyaku. Nggak tahu, katanya sih ada keperluan, jawab Mbak Raini. Keperluan apa sih? Sampai tahlilan anak sendiri nggak ikut? Tanyaku lagi. Tetapi Mbak Raini tak menjawab dan pergi untuk meladeni tamu yang datang untuk melaikan atau begadang. Aku merasa iba sama Mbak Raini dan ikut membantunya menyambut warga yang datang, serta mempersilahkan para tamu. Tak berselang lama, Mbak Raini terlihat lelah dan duduk melamun di kursi ruang tamu. Aku kembali mendekatinya untuk menanyakan sesuatu. Mbak, merasa ada yang aneh tidak dengan Kak Warkam? Tanya aku sambil duduk di sampingnya. Aneh bagaimana, Run? Mbak Raini balik bertanya, tetapi tak berani menatapku. Ya aneh lah Mbak, jelasku. Lah kamu yang aneh, orang Mas Warkam biasa-biasa saja, jelasnya meyakinkan. Ya paling tidak boleh ke kamarnya Prapto, timpa Mbak Raini. Gak boleh bagaimana Mbak? Tanya aku penasaran. Ya nggak tahu, kamarnya saja sampai dikunci, jelas Mbak Raini. Tak berselang lama, Kak Warkam pun pulang. Akan tetapi, aku tak berani menegurnya, karena Kak Warkam menatapku dengan tatapan benci dan mata yang melotot. Ya sudah Mbak, lagian Kak Warkam sudah datang, Kirun pamit ya. Ucapku berdiri dari tempat duduk. Oh ya sudah Run, terima kasih. Salam buat Jamilah, balas Mbak Raini. Aku mengangguk dan langsung pergi. Sesampainya di rumah, Jamilah menyambutku dengan raut wajah khawatir. Dia sampai menunggu setengah kantuk di ruang tamu. Mas dari mana saja? Habis maghrib tidak pulang, terus katanya mau tahlil. Kok jam segini baru pulang? Tanya Jamilah. Habis maghrib di musola saja, nunggu Isya. Sehabis Isya tahlilan, terus menemani Mbak Raini, jelasku. Oh ya sudah, cuma mau ngasih tahu aja, hari ini Mas ada jadwal ronda, ucap Jamilah. Oh iya lupa, jawabku. Mila sudah masak kan? Sambungku. Sudah Mas, sudah sana ganti pakaian dulu, terus makan. Habis itu baru berangkat ronda.
pinta Jamilah. "Oh iya, Suci mana?" tanyaku. "Sudah tidur," jawab Jamilah. Aku bergegas ke kamar untuk ganti pakaian, baru setelah itu pergi ke dapur untuk makan, dan setelahnya aku pamit untuk berangkat meronda. Bermodalkan senter baterai, aku keluar rumah dan menyusuri jalan yang gelap dan sepi. Sesekali aku menggetok-getok senter karena cahayanya kian meredup. Aku memilih memutar lewat belakang, tepatnya jalan area persawahan yang memang tak ada penerangan. Angin malam mulai melambai, menerpa dedaunan, dinginnya menusuk tulang. Sampai kain sarung pun aku kenakan. Aku terus berjalan menelusuri jalan setapak, dan langkahku terhenti kala sampai di dekat pohon beringin. Dari jauh terlihat samar bayangan putih terbungkus kain. Akan tetapi tak menyulutkan niatku untuk terus mendekatinya. Senter aku sorotkan ke sosok tersebut, tapi cahayanya tak sampai. Sambil terus memastikan bahwa yang aku lihat bukanlah sesuatu yang mencurigakan, aku terus mendekat. Semakin dekat dan semakin jelas, ternyata sosok tersebut adalah pocong. Ya, pocong yang berdiri membelakangiku. Langkahku sempat terhenti, dan sosok itu mulai bergerak melompat mengitari pohon. Wah, orang iseng nih. Dalam batinku berucap. Aku memberanikan diri untuk mendekati pohon tersebut. Dengan bermodalkan bismillah, aku coba mencari keberadaannya. Tadi kan hilangnya di sini, ucapku sambil berjalan ke area belakang pohon yang tepiannya petakan sawah. Jangan carat-corot terus, silau, teriak seorang perempuan. Bu Ijah, maaf Bu, tadi tuh perasaan lihat pocong, hilangnya di sini, jelasku. Pocong, tidak ada pocong. Dari tadi aku berak di sini tidak ada apa-apa, ketus Bu Ijah sambil pergi meninggalkanku. Aneh saja kalau Bu Ijah tidak melihat, dan aneh juga kalau dia berak di sawah. Masa orang kaya berak di sawah? Atau memang WC-nya rusak? Entahlah. Ya, warga sini terkadang kalau buang hajat di area pesawahan, dan terkadang ada yang di pinggir sungai. Bagi warga miskin seperti kami, tidak bisa membuat WC. Jangankan WC, air pump saja kita tak punya, dan untuk keperluan sehari-hari, terkadang mengambil air dari sungai. Aku pun lanjut berjalan, dan tak berselang lama pos ronda pun terlihat. Dari jauh, aku melihat Pak Saman duduk bersender. Sepertinya dia ketiduran. "Dor!" teriakku mengagetkannya. Ayam!" teriak Pak Saman kaget. "Hahaha, anak semprul, orang tua dibercandain," keluhnya sambil menggerutu. "Makanya kalau ronda jangan tidur," ucapku. "Ya, kamunya saja tidak datang-datang, sampai aku ketiduran," gerutu Pak Saman. "Kopinya diseduh dulu Pak, biar tak mengantuk," seruku sambil membuat kopi. Aku mulai duduk menghadap beliau, tetapi Pak Saman tiba-tiba terdiam, seakan sedang memikirkan sesuatu. "Run, dengar tidak kata Ustadz Amir, meninggalnya Prapto tidak wajar," ucapnya membuatku penasaran. "Nggak wajar bagaimana Pak?" tanya aku semakin penasaran. "Katanya sih yang dikebumikan itu bukan Prapto, tapi pelepah pisang," bisik Pak Saman. "Kita semua sudah pada tahu kalau Ustadz bisa lihat hal gaib, jadi percayalah," seruku mengiyakan. "Kamu juga tahu?" tanya Pak Saman mengernyitkan dahi. "Tahu Pak," jawabku dengan mulut terbuka lebar. "Mulutmu bau pete," hahaha, gumam Pak Saman sambil menunjuk mulutku. "Hahaha, tempayan, sudah serius mendengarkan malah dibercandain," teriakku sambil membuka mulut lebar-lebar dan mendekatkan ke wajahnya. Nggak sopan, jangan dekat-dekat, bau," ujarnya, dan kita pun tertawa. Walau Pak Saman orang tua, tapi dia suka bercanda. Makanya aku paling suka kalau pas ronda ditemani sama beliau. Tepat pukul 12 malam, mata mulai agak kantuk karena lelah. Tiba-tiba Pak Saman mengagetkanku, menepuk-nepuk pahaku beberapa kali sambil berujar, Run, dengar tidak?
Tanya Pak Saman mengagetkanku. Apalagi? Jangan bercanda terus ah. Gerutuku di tengah kantuk. Hus, diam, dengarkan. Pinta Pak Saman. Aku mencoba mengembalikan kesadaran sambil mendengarkan apa yang beliau dengar. Suaranya orang mendengkur, tanyaku. Itu Run, lihatlah di belakang pohon pisang ada apa? Tanya Pak Saman dengan nada terbata. Aku melihat ke arah yang Pak Saman tunjuk. Terlihat siluet yang menurutku tidaklah asing. Tiba-tiba Pak Saman berlari mendekati kentongan dan memukulnya dengan kencang sambil berucap, "Babi jadi-jadian, babi jadi-jadian." Seketika satu persatu warga berdatangan, pos langsung menjadi ramai. Hah? Babi? Yang benar saja, tanya aku dalam hati. Ya, aku kaget karena apa yang aku lihat tak sama dengan apa yang Pak Saman lihat. Malah aku melihat seseorang yang sepertinya aku kenal. Ya, Kak Warkam. Aku melihat sosok Kak Warkam, bukan babi jadi-jadian seperti yang dikatakan Pak Saman. Mana babinya? Teriak salah satu warga. Itu sana, larinya ke kebun-kebun. Jelas Pak Saman. Sudah, ayo dikejar, pinta salah satu warga. Aku, Pak Saman, dan beberapa warga pun mulai mengejar yang dikatakan Pak Saman babi jadi-jadian. Bermodalkan obor dan ada yang bawa senter, serta para warga yang membawa batu sama kayu. Kita mulai masuk ke area kebun yang berada di seberang pos. Apa ini kata Mbah Raksa yang dibilang kalau mendatangi beliau bisa kaya? Malam ini sunyi sepi, hanya ditemani suara binatang malam yang menemani kesunyian ini. Karena aku lebih memilih berdiam di pos ronda sendiri dan masih mencerna dari setiap kejadian yang terjadi, aku beralasan tidak ikut pergi untuk mengejar babi karena tidak mungkin membiarkan pos. Ya, itu alasan yang kuucapkan ketika warga hendak pergi mengejarnya. Sedikit penjelasan tentang kejadian malam ini atau tempat ronda. Jadi pos menghadap ke utara, dan di sebelah utara area perkebunan milik salah satu warga yang terkaya, yaitu Ibu Ija. Orang yang bisa dilihat sederhana, tetapi memiliki area perkebunan yang begitu luas. Konon, walau dia kaya, tetapi betah tinggal di desa ini. Untuk memperindah cerita, kita bisa sebut desa ini Desa Enceng Gondok, Kecamatan Eceng Dhuwur. Pos tepat di seberang jalan kecil yang membelakangi rumah warga. Pos ini hanya beralaskan bambu, dan di setiap sudut pos terdapat 4 tiang yang mengarah ke atas. Walau ini pos, sudut pandangnya begitu luas, bisa melihat ke semua arah, karena tidak ada tembok atau papan yang bisa menghalangi. Kita mundur beberapa saat sebelum para warga datang dan mengejar babi ngepet. Waktu itu, tepat 50 meter di sebelah timur, sosok yang mencoba menutupi dirinya dengan pohon jambu. Aku penasaran dengan sosok tersebut, karena begitu mirip dengan sosok yang kukenal. Tetapi Pak Saman yang sedikit ketakutan berucap, "Babi jadi-jadian, babi jadi-jadian." Karena penasaran, aku tidak melepaskan pandangan dari sosok itu, sampai Pak Saman lari membunyikan kentongan. Namun aku tak menghiraukan Pak Saman, dan tak melepaskan pandangan. Kaget juga, karena sebelum lari ke samping, bayangan itu lari mendekat. Dari situ aku tahu kalau sosok tersebut Kak Warkam. Lanjut setelah kejadian, suara ranting kering bergesekan, puluhan langkah kaki terdengar menyusuri kebun milik Bu Ijah. Warga masih mencari keberadaan sang babi, tetapi seakan hilang di telan bumi. Dengan penuh kekecewaan, warga berbondong-bondong keluar kebun dan kembali ke pos ronda. "Jo, kamu mah kurang cepat. Benar kan, langsung menghilang?" Suara dari salah satu warga yang mulai kembali ke pos. Kemungkinan sebelum sosok tersebut menghilang, warga sudah mengepungnya. Aku menyimpulkan hal tersebut karena adanya percakapan itu. "War, melamun terus, sakit?" tanya Pak Somad dari balik kerumunan. "Iya Pak, lagi sedang sakit," jawabnya. "Ya sudah, pulang saja yuk," ajak Pak Somad kepada pemuda itu. "Ayolah," balasnya. Kedua orang itu pun pergi, kemudian disusul sama warga lain.
Satu persatu para warga meninggalkan pos ronda, tetapi masih ada beberapa warga yang menetap. "Pak Saman, Kirun pulang dulu ya," teriakku sambil langsung memutar badan. Waktunya jaga malah pulang," cetus Pak Saman. Namun aku tak meladeninya dan menerus untuk melangkah. Tetapi sebenarnya pulang bukanlah tujuan awalku, karena aku malah mampir ke rumah Kak Warkam untuk memastikan kalau apa yang aku lihat tidaklah salah. Sesampainya di rumah Kak Warkam, aku mengetuk pintu seraya memanggil-manggil namanya. Tak lama pintu dibuka. Aku kaget karena Kak Warkam ada di rumah dan berada persis di samping Mbak Raini yang masih mengantuk. Tengah malam gedar-gedor rumah orang. Ada apa? Cuma memastikan Kak Warkam ada di rumah atau tidak. Jawabku dengan senyuman bingung. "Nih kakakmu, ada perlu apa?" tanya Mbak Raini sambil sesekali mengucek mata. "Oh, tidak apa-apa sih Mbak, cuma mau tahu kondisinya saja. Syukur kalau tidak kenapa-napa," jawabku meringis. "Awas kalau bilang sama orang, anakmu kujadikan tumbal," sela Kang Warkam dengan nada menggema dan tatapan datar. Aku langsung syok, tubuh pun bergetar hebat. Selama pulang dari P, inilah ucapan pertama Kak Warkam yang tak bisa aku percaya. Tanpa permisi aku langsung melangkah pergi dengan keringat dingin dan kaki yang bergetar, lemas. Tetapi aku harus segera pulang. Aku pulang dengan pikiran mengambang, takut, bercampur kekecewaan. Sampai di rumah pun aku memilih diam dan berusaha untuk tidur. Namun mata enggan terpejam hingga adzan subuh berkumandang. Aku bergegas ke kamar mandi dan selesai mandi langsung memakai perlengkapan sholat. Sebelum keluar kamar, aku memandang Jamilah dan Suci dengan tatapan haru. Karena takut kalau apa yang dikatakan Kak Warkam itu terjadi. Lamunanku begitu lama, sampai tak sadar waktu sholat pun terlewat sudah. Sesegera aku keluar kamar dan pergi ke musola, namun sudah sepi. "Mau subuhan? Ayo bareng," ucap Ahmad menepuk pundakku dari belakang. "Aduh Mat, ngagetin saja," gerutuku menatap dia yang ada di belakang. "Kamu sih melamun saja, dari tadi juga sudah ada di belakangmu," jelas Ahmad. "Iya, aku masih melamunkan akan hal itu. Masih tak percaya dan khawatir kalau Kak Warkam bakal menumbalkan Suci." Pagi hari sekitar pukul 9, aku duduk sendiri di teras rumah, melamuni nasib sebagai seorang pengangguran. "Belum ada yang mengajak kerja Mas. Beras di dapur sudah mau habis," ujar Jamilah dari dalam rumah sambil menyapu. Namun aku memilih diam dan mengabaikannya, sambil terus mengamati lalu lalang warga yang lewat di depan rumah. Curi dengar dari salah seorang warga yang lewat kalau Mbak Raini mendatangi orang-orang yang punya anak kecil. Dan yang satu laginya bilang kalau malam itu Kak Warkam pergi karena ada yang mengajak bisnis. Aku tak bertanya kepada orang tersebut, hanya mendengarkan saja. Karena entah mengapa, aku menjadi benci dengan kakakku sendiri. Di setiap malam menjelang tahlil, Kak Warkam sudah tak ada di rumah, dan pulang setengah jam setelah acara tahlilan sudah selesai diselenggarakan. Walau seperti itu, tak ada warga yang curiga, karena Mbak Raini bilang kalau jam segitu suaminya pergi berbisnis dengan seseorang. Tak terasa waktu begitu cepat berlalu. Aku dengar Mbak Raini tengah mengandung. Jamilah yang memberitahukan akan hal itu. Aku tak tahu akan hal itu karena sebulan terakhir bekerja di desa lain untuk merenovasi rumahnya. Kembali merenung di depan teras rumah dengan disandingkan kopi. Seperti biasa, ramai lalu lalang para warga melewati jalan kecil depan rumah. "Ada yang ngajak kerja lagi nggak ya?" tanya aku dalam hati. Di tengah lamunan, ada seseorang mendekatiku. Mbak orang kaya baru, memakai perhiasan banyak untuk dipamerkan. Gelang emasnya saja sampai lengan, dan anting panjang mirip ondel-ondel. "Run, masih kerja di sana?" tanya orang itu.
yang tak lain adalah Mbak Raini. Sudah tidak, Mbak, jawabku singkat. Kakakmu beli kebun yang di sebelah kebun milik Bu Ijah. Mau tidak kamu yang mengelolanya? Tanya Mbak Raini lagi. Oh, belum sempat menjawab oke, Suci langsung keluar dari rumah memotong pembicaraanku. Ya, Siska mau ngomong sama ayah, seru Suci. Suci kecilku sekarang sudah menginjakkan kaki di bangku sekolah dasar, tepatnya sudah kelas 3. Dan hari ini adalah hari liburnya, hari Minggu, makanya Suci ada di rumah. Siska, tanya aku dengan nada berbisik. Jangan diterima. Bila Anda menerima tawarannya, Anda dan sekeluarga akan celaka. Terdengar suara yang begitu lirih, namun jelas terdengar. Seakan jauh, namun terasa begitu dekat. Seketika kaget bercampur merinding karena kata-kata yang dia ucapkan. Lah, malah ngelamun, mau tidak? Tanya Mbak Raini dengan nada kesal. Maaf Mbak, kirunya tak bisa. Tak mengerti masalah perkebunan. Jawabku dengan alasan yang baik untuk menolak. Ngomong kalau tidak mau, jangan buang-buang waktu. Waktu adalah uang. Ketus Mbak Raini. Ya sudah, suruh orang lain saja, timpalnya. Mbak Raini berbalik dan langsung pergi dengan jalan ala bebek kepanasan. Aku langsung melihat ke belakang, tepatnya di mana Suci berada. Suci, ayah kan nganggur. Kenapa kata teman ayah tidak boleh? Nanti juga tahu. Jawab Suci membalikan badan dan masuk lagi ke dalam rumah. Beberapa hari kemudian ada teman datang ke rumah. Dia datang menawariku pekerjaan, akan tetapi kerjanya lumayan jauh, lebih tepatnya di ibu kota. Setelah 6 bulan berlalu, aku pun pulang ke kampung halaman. Tetapi saat sampai di rumah, Jamilah tak membukakan pintu. Padahal sudah beberapa kali ku ketuk. Karena lelah sehabis menempuh perjalanan jauh, aku pergi ke belakang rumah. Aku memilih ke belakang rumah karena ada ranjang yang terbuat dari bambu. Aku pun merebahkan badan di situ untuk menghilangkan lelah. Tas yang aku bawa aku letakkan pada bagian kepala sebagai ganjalan. Anginnya begitu sejuk, membuat pandangan kian meredup. Aku memejamkan mata dan tak sadar, aku pun tertidur. Dalam mimpi, aku berada di tempat P, dalam posisi duduk seperti waktu itu. Lalu aku berdiri dan melangkahkan kaki mendekati ruangan yang waktu itu tak boleh aku masuki. Ruangan yang hanya dimasuki oleh Kak Warkam dan Mbah Raksa. Tak seperti waktu itu yang hanya mengintip dari jendela kaca dan melihat dari selatira yang terbuka. Karena kali ini aku masuk ke ruangan tersebut. Betapa kaget dan terkejutnya aku kala masuk ke ruangan itu dan mendapati Kak Warkam yang terikat. Tolong, tolong, ucapnya sambil menangis. Anehnya, bukan hanya Kak Warkam saja. Aku juga melihat Ibu Ijah terikat rantai seperti Kak Warkam. Pandanganku tak lepas sampai di situ, karena aku pun melihat banyak orang lain yang bernasib sama dengan mereka, dan tempat ini terlihat begitu luas, hingga bisa menampung ratusan, bahkan ribuan orang dengan kondisi terikat dan badan yang terluka. Erangan dan tangisan meminta tolong begitu memekakkan telinga. Tak lama, semua terlihat begitu gelap. Aku terbangun dengan nafas terengah, seperti seseorang habis berlari jauh. Keringat pun bercucuran, padahal angin dari persawahan lumayan kencang. Aku langsung duduk dan kembali melamun sambil mengeluhkan keanehan demi keanehan yang datang akhir-akhir ini. Ya Tuhan, apalagi nih? Tanya aku dalam hati. Assalamualaikum. Terdengar suara seseorang mengucapkan salam, membuyarkan lamunan. Waalaikumsalam, jawabku. Ustadz Amir, duduk. Timpalku menawarkan beliau untuk duduk. Dari mana? Tanyaku. Habis dari rumah Pak Sarip, anaknya meninggal. Jawab Ustadz Amir. Pak Sarip? Siapa dia?
Tanyaku bingung. Pak Sarip yang mengelola kebun milik kakakmu, jelasnya. Aku tertunduk dan hanya bisa diam. Ustadz Amir pun melanjutkan ucapannya. Hari ini anaknya meninggal dan aku memilih pulang lewat jalan pinggir sawah untuk menghindari teriknya matahari. Dan enaknya lewat sini tuh, anginnya lumayan sejuk, jelas Ustadz. Sampai di sini malah melihat seseorang tengah tiduran dengan nikmatnya. Dan ternyata itu kamu, kata Ustadz. Oh iya, mau tanya, ucapku. Tanya apa? Tanyanya balik. Jadi begini, aku tuh bermimpi dan mimpinya lumayan aneh. Aku melihat Kak Warkam, Bu Ijah, dan masih banyak orang lain terikat di suatu tempat, seakan menjadi tawanan. Kamu lihat anak perempuan dalam mimpi itu, yang sekarang ada di sebelah kananmu? Tanya Ustadz Amir sambil menunjuk ke arah sebelah kananku. Anak itu yang menunjukkan lewat alam mimpi, lanjut Ustadz menjelaskan. Aku diam tak bisa menjawab, memang terasa begitu aneh bagiku. Karena merasa ada seseorang di samping kanan, namun aku tak bisa melihatnya. Aku bingung karena setelah obrolan tersebut, kita berdua memilih diam. Jadi aku mencoba menerka untuk mengisi obrolan lagi. Siska, tanyaku. Tuh tahu, jawab Ustadz Amir tersenyum. Sebenarnya dia siapa? Apakah jahat? Tanyaku dengan nada sedikit berbisik. Dari sewaktu Suci kecil, makhluk ini sudah mengikutinya. Tenang saja, aman kok. Dia bukanlah makhluk yang jahat, jelas Ustadz Amir. Oh gitu ya. Memang sih, selama ini dia sudah menjaga Suci dan pernah menolong kami juga di waktu itu. Menolong? Tanya Ustadz Amir. Oh iya, memang benar. Kalau waktu itu kamu menerima tawarannya, mungkin yang jadi tumbal bukanlah anaknya Pak Sarip, tapi anakmu. Jelas Ustadz Amir membuatku terdiam untuk sesaat. Anehnya, Ustadz Amir seakan tahu semuanya. Walau dia tak menyebutkan nama Mbak Raini, tetapi aku tahu apa yang dia maksud. Merasa tak enak dengan pembicaraan ini, aku mengalihkan pembicaraan ke hal lain, tepatnya ke arah mimpi aneh itu. Oh ya, maksud dari mimpiku itu apa ya? Tanyaku. Nanti juga tahu, jawab Ustadz tersenyum. Kenapa dari tadi di luar saja? Apa keluargamu belum kembali? Tanyanya mengalihkan pembicaraan. Memangnya keluargaku tak ada di rumah? Pantas saja, aku ketuk pintu beberapa kali, tak ada yang bukain pintu. Kamu tak tahu kalau kakak iparmu mau melahirkan? Tanya Ustadz. Tak tahu, kan aku baru pulang, jawabku. Oh iya lupa, hehe, ucap Ustadz tertawa kecil. Kita mengobrol cukup lama dan tak terasa adzan asar mulai dikumandangkan. Ustadz Amir langsung berdiri dari tempat duduknya dan mengajakku pergi sholat ke musola. Kita pergi ke musola untuk melaksanakan sholat asar. Sebenarnya masih banyak hal yang ingin aku tanyakan. Akan tetapi di sepanjang jalan menuju musola, aku hanya diam. Nanti sajalah habis sholat asar, pikirku. Sholat pun usai dilaksanakan, namun Ustadz Amir belum keluar musola karena masih terus berzikir sehabis sembahyang. Jadi aku memilih duduk di depan musola sambil menunggu dia selesai. Tak lama, Pak Marbot Kirun pun ikut duduk di sebelahku. Pak Kirun ini usianya sekitar 70 tahunan. Walaupun sudah tua, Pak Kirun adalah sosok yang ramah dan suka bercanda. Hampir setengah jam berlalu, namun Ustadz Amir tak kunjung keluar dari musola. Walau lama menunggu, aku tak merasa bosan karena mengobrol dengan Pak Kirun. Run, Naripa kan sudah tua, tapi masih tetap cantik ya? Tanya Pak Kirun membuka obrolan ngaconya. Sudah Pak, lamar saja. Beliau kan suka dengan orang tua yang tak bergigi, candaku. Lah, walau tak ada gigi, goyangannya masih Yahoo coy. Selanya dan kita pun tertawa.
Lebih dari setengah jam Ustadz Amir pun keluar dari musola dan menemui kita. "Aduh, kayaknya ada yang sedang ngobrolin janda," tanya Ustadz Amir. Pak Kirun langsung bangkit dari tempat duduknya, lalu pergi ke belakang untuk mengambil alat bersih-bersih dan mulai membersihkan bagian dalam musola. "Masih di sini? Kenapa tak langsung pulang? Kali saja keluargamu sudah ada di rumah," ucap Ustadz. "Jadi sebenarnya begini, aku masih di sini karena mau bertanya perihal mimpi itu. Apalagi Ustadz enggan untuk bercerita, jadi aku semakin penasaran," jelasku. "Bukannya tak mau memberitahukan, tapi kamu bisa marah kalau kujelaskan," balas Ustadz. "Insya Allah tidak," ucapku meyakinkan. Setelah mengatakan hal tersebut, Ustadz pun memulai menceritakan semua hal yang dia ketahui. Akhirnya aku pun tahu maksud dari semua ini dan mengapa Kak Warkam melanggar pantangan dengan membawa anggota keluarga ke tempat tersebut. Mungkin Kak Warkam tahu kalau dia tak akan bisa kembali. Tetapi mengapa dia melakukan hal tersebut kalau tahu ujung-ujungnya dia akan tersiksa? Dan sedari awal aku tak sadar kalau yang pulang bersamaku bukanlah Kak Warkam. Setelah mengetahui semua kebenaran tersebut, aku pun pamit dan langsung pulang. Karena aku pikir mungkin keluargaku sudah ada di rumah. "Kamu tuh dari kecil kalau ngomong yang tidak-tidak, dia itu sepupumu, malah dibilang babi." Terdengar teriakan dari dalam rumah. "Assalamualaikum," ucapku. "Waalaikumsalam," jawab Jamilah. "Ribut apa sih? Kenapa Suci dimarahi?" tanyaku sambil menarik tangan Suci dan memeluk tubuhnya. "Anakmu memalukan. Sudah tahu di rumah sakit, tapi asal ngomong saja. Malu Mas, banyak orang. Salahmu yang selalu memanjakan," cetus Jamilah. Aku tak mendengarkan apa yang Jamilah katakan. Dengan segera aku membawa Suci ke kamar. Suci yang menangis begitu hebat, aku coba tenangkan dia. Tak lupa tas yang aku bawa langsung kulempar ke atas ranjang. "Ada apa sih, Ci?" tanyaku. Babi. Dedek bayinya babi, bukan manusia ya, tapi babi," jelas Suci dengan suara sedikit terisak. "Oh iya ya, Siska sudah bawa ayah main," timpa Suci dengan pertanyaan. "Main?" tanyaku bingung. "Iya, main. Siska juga pernah mengajak Suci ketemu Om Warkam. Kasian ya, Om Warkam diikat rantai," jelas Suci. "Oh iya benar, ayah juga melihat," jawabku bingung. "Jadi apa yang Ustadz ceritakan memang benar," ucapku dalam hati sambil mengingat apa yang Ustadz ucapkan. Waktu masih di musola, sebelum aku pulang ke rumah, Ustadz menjelaskan, sebenarnya itu bukanlah mimpi, tapi Sukmamu dibawa sama Siska ke tempat itu untuk menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi. Kakakmu pelaku pesugihan sama dengan Ibu Ijah dan orang-orang lain yang kamu lihat di situ, jelas Ustadz. Kalau benar Kak Warkam ada di situ, lantas yang ada di sini siapa? Tanyaku. Itu bukanlah kakakmu, tapi jin yang menyerupai dirinya. Memang beda tempat, beda pula perjanjian. Berarti setiap pelaku pesugihan, mereka itu sebenarnya bukan orang. Tanyaku yang masih penasaran. Kan sudah aku bilang, beda tempat, beda pula perjanjiannya, jawab Ustadz. Kalau di tempat lain, mungkin yang pulang adalah sang pelaku pesugihan, tapi tidak akan bertahan lama. Sewaktu-waktu, dia juga akan diambil oleh makhluk tersebut. Kalau dalam 8 bulan tidak memberikan tumbal, lanjut Ustadz. Dan ada juga perjanjian yang lain. Sedangkan perjanjian yang kakakmu lakukan bisa dibilang menukar jiwanya dengan sosok makhluk tersebut demi membahagiakan orang yang dia cinta, agar yang dicintai menjadi kaya raya, lanjut Ustadz lagi. Tapi kamu jangan pernah mengikuti jejak kakakmu, karena bersekutu dengan setan adalah dosa yang teramat besar.
saran Ustadz dengan tatapan tajam. Akhirnya aku paham dengan semua yang telah terjadi. Semuanya sudah nampak begitu jelas. Sekarang tergantung tindakan yang harus aku lakukan, membiarkannya atau mengakhirinya. Tak terasa sudah malam, lebih tepatnya waktu Isya sudah terlewat. Aku dan jamaah pun pergi menuju rumah Pak Sarip untuk menghadiri acara tahlilan. Aku pikir anak Pak Sarip meninggal jadi tumbal Kak Warkam, karena Pak Sariplah yang menerima tawaran Mbak Raini, dan aku yakin akan hal itu, karena Siska waktu itu langsung berbisik langsung padaku. Kalau dipikir, sudah tak ada lagi warga yang melihat seekor babi di desa ini, karena Kak Warkam selalu pergi di saat malam datang dengan mobil untuk keluar desa. Warga pun mulai bertanya-tanya tentang pekerjaan Kak Warkam. Tetapi kalau ada yang bertanya padaku, aku suruh dia bertanya langsung sama istrinya, karena aku juga pura-pura tidak tahu. Kemungkinan Kak Warkam ngepet di tempat lain, atau di desa maupun kota lain. Aku pun tak tahu kenapa harus jauh, apa karena takut warga curiga, atau karena sedikitnya orang yang berduit, entahlah. Di saat acara tahlilan dimulai, ada hal ganjil yang terjadi, karena yang duduk di luar rumah tiba-tiba merangsek masuk ke dalam. Tahlilan sampai sempat berhenti karena kejadian tersebut. Katanya sih ada yang mendengar suara anak kecil meminta tolong, tetapi tak ada sesiapapun. Ada pula yang bilang melihat sosok hitam tinggi besar menyeret anak kecil lalu membawanya pergi. Dan masih ada yang bilang lain lagi kalau dia melihat dedaunan yang berserakan tiba-tiba tersapu semilirnya angin. Apa yang dilihat dan didengar orang-orang yang ada di luar berbeda-beda. Mungkin karena kesensitifan mereka akan makhluk halus yang berbeda pula. Sudah, jangan takut. Nanti hantunya aku usir. Tinggal diciprati saja pakai air bunga, ucap Pak Kirun dengan nada bercanda untuk meredam suasana. Ketakutan yang mencekam berubah menjadi riuh suara tertawa. Dan tak lama, acara kembali dilanjutkan dan masih dipimpin oleh Pak Kirun. Pak Kirun memimpin acara tahlilan karena katanya Ustadz Amir keluar desa sewaktu habis maghrib. Selesai tahlilan, aku pulang seorang diri, karena hanya aku warga dari RT 07 yang ikut tahlil di rumah Pak Sarip. Aku memilih pulang lewat area persawahan. Dari jauh nampak seorang perempuan tengah berjalan mendekat. Semakin dekat dengan orang tersebut, dan ternyata beliau adalah Bu Ijah. Bu Ijah, mau kemana? Sapaku. Tidak kemana-mana, cuma nyari angin, jawabnya. Cari angin kok lewat sini? Tidak lewat jalan depan saja. Lewat sini tuh enak, sejuk, banyak angin, ucapnya. Ya sudah Bu, Kirun permisi dulu. Takut ditungguin orang rumah, jelasku. Ya sudah, Ibu juga mau lanjut nyari angin, ucapnya, lalu mulai kembali berjalan meninggalkanku. Anehnya, aku masih melihat sosok tersebut itu Bu Ijah. Berbeda dengan Kak Warkam yang bahkan tak bisa diajak berinteraksi. Mungkin karena aku masih saudara Kak Warkam dan malah mengantarnya ke tempat itu. Sedangkan Bu Ijah, aku tak tahu kalau dia juga begitu dan baru tahu sekarang. Siapa Ibu Ijah? Bu Ijah adalah janda kaya yang hidup seorang diri. Dulu dia mempunyai 3 orang anak dan kedua anaknya sudah meninggal. Hanya tersisa 1 anak perempuan bernama Santi. Santi tak ada di rumah karena dia kuliah di luar kota. Namun sesekali Santi pulang untuk menjenguk ibunya. Dirasa Bu Ijah sudah jauh, aku melanjutkan melangkah. Namun rasa penasaran seakan membuatku enggan untuk melangkah dan mencoba berbalik ke belakang. Aneh, Bu Ijah sudah tak terlihat. Padahal jalan yang dilalui tak ada pohon atau bangunan yang bisa menutupi seseorang dari pandangan. Kalau tak jauh dari rumah beda lagi, karena di sana ada pohon besar yang waktu itu aku melihat sosok pocong. Dirasa tak melihat Bu Ijah, aku kembali membalikkan badan. Kaget bercampur syok.
karena Ibu Ijah tiba-tiba ada di hadapanku dengan mata melotot, seakan menyimpan kemarahan yang teramat dalam. Wajahku dan wajah Bu Ijah hanya berjarak 1 jengkal, apalagi melihat ekspresi wajahnya yang seperti itu. "Ada apa, Kirun? Penasaran? Mau tahu siapa Bu Ijah?" tanyanya dengan nada sedikit berteriak. Seketika seluruh anggota tubuh Bu Ijah mengeluarkan asap yang hitam pekat. Perlahan asap kian menghilang dan nampak sosok yang begitu menyeramkan. Wajahnya hitam legam seperti orang yang habis terbakar, mata bulat yang hampir seakan mau keluar, mulut berliur nanah bercampur dengan darah, wajah dengan belatung menggeliat yang seakan sedang menikmati bagian wajahnya, busuk, baunya begitu busuk. Belum sempat melihat ke seluruh anggota tubuhnya, aku langsung lari karena begitu ketakutan. Dengan napas terengah, aku terus berlari hingga sampai belakang rumah. Pintu rumah aku ketuk dengan keras dan sesekali memanggil orang di dalam rumah. Akan tetapi, tak ada satu orang pun yang menjawab panggilanku. "Semoga tak mengejar," ucapku dalam hati. Ekor mata menangkap sesosok bayangan putih, terbang dan perlahan mulai turun. Aku pun semakin merasa takut dan kembali mengetuk pintu dengan lebih keras. Akan tetapi, tetap saja tak ada jawaban dari dalam rumah. "Kirun, Kirun," ucapnya membuatku semakin takut. Tanpa menoleh ke arah sosok tersebut, aku berlari mengitari rumah sambil teriak, "Tolong, tolong!" Anehnya, tak ada sesiapapun yang keluar rumah. Padahal kalau jam segini kan, biasanya masih ada saja orang yang begadang. Dan yang lebih anehnya lagi, semua rumah warga tak ada yang menyalakan lampu. "Sepi sekali, ada orang tidak?" teriakku mencoba memanggil, namun masih tak ada satu orang pun yang datang menghampiri. "Kirun," suara itu kembali terdengar. Aku terus lari dan hampir keluar desa, seakan tak ada kata-kata menyerah. Sosok itu selalu mengejar kemanapun kaki ini melangkah. Saking begitu takutnya, aku pun lupa untuk berdoa. Dan anehnya baru teringat sekarang. Aku mencoba berdoa dan membaca surat maupun ayat yang kubisa. Tetapi sosok itu tak menghilang dan malah semakin dekat dan semakin dekat lagi. Tak ada lagi kemampuan untukku berlari. Aku pun pasrah dengan apa yang akan terjadi. Sampai-sampai sosok itu sudah berada tepat di depanku, tepat di hadapan wajahku. Tiba-tiba penglihatanku kian memudar, gelap. Semakin lama pandanganku kian membaik. Alangkah terkejutnya ketika aku membuka mata. Para warga sudah mengerumuniku yang ternyata tergeletak di jalan setapak. Jalan yang aku lalui ketika berpapasan dengan Bu Ijah. "Nak, bisa hanya tidur di sini?" tanya seorang kakek membungkukkan badan. Aku masih kebingungan dan tak bisa menjawab pertanyaannya. Karena sehabis kakek itu bertanya, warga lain pun menanyakan hal yang sama. Tak menemukan jawaban dan aku hanya memilih diam. Warga mengangkat tubuhku. Karena entah mengapa, aku merasakan lemas dan tak kuat untuk bangkit. Sambil diangkat menuju rumah, Pak Sardi yang sehari-harinya berprofesi sebagai petani pun angkat bicara dan menjelaskan ke para warga. Dalam perjalanan menuju rumah, Pak Sardi bilang kalau aku sudah menghilang selama 3 hari. Dan tanpa sengaja, beliau menemukanku yang tergeletak di jalan itu. Padahal jalan itu sering dilalui petani kalau hendak pergi ke sawah. Tetapi mengapa tak ada satu orang pun yang melihat adanya aku di situ? Seakan-akan pandangan mereka tertutup sesuatu. Dan entah mengapa, 3 hari kemudian tubuhku tiba-tiba berada di situ. Sesampainya di rumah, badanku diletakkan di kursi kayu yang berada di ruang tamu. Awal kedatanganku membuat Jamilah syok dan sempat pingsan. Si Suci menangis sambil mendekap tubuhku. Pak Sardi, apa benar Kirun menghilang selama 3 hari?
Tanya aku pada Pak Sardi. Iya dek, kata Mila, habis tahlilan kamu tidak pulang. Malam itu kita langsung mencari sampai ke jalan itu, tapi tak ada apapun. Lagian setiap hari lewat situ, tak ada orang sama sekali. Cuma adanya jalan, tak ada apapun. Jelas Pak Sardi. Aku diam, tubuhku masih lemas, dan mulut pun sukar untuk berucap. Pertanyaan demi pertanyaan para warga mulai dilontarkan. Selama ini kamu pergi kemana? Sebenarnya apa yang terjadi dengan kamu? Dan banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang lain. Tetapi ku jawab dengan menggelengkan kepala, karena aku pun tak tahu apa yang terjadi. Warga yang kecewa dengan jawaban itu akhirnya mulai meninggalkan rumahku satu persatu. Jamilah mulai sadar, mendekat dengan tatapan sedih dan dengan air mata yang mengambang. Sudah mas, istirahat saja dulu. Nanti cerita kalau sudah enakan, pinta Jamilah. Aku terdiam dan memalingkan wajah ke arah Suci. Dalam hati ingin bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Angin lembut perlahan masuk melalui jendela rumah, membuat mata ini semakin sayup, tak kuat menahan kantuk. Pandangan mulai memudar, gelap, perlahan membaik, dan aku di mana? Apa aku bermimpi? Gumamku dalam hati. Aku tak melihat adanya diriku di dalam mimpi, seakan bukan mimpi. Tangan, kaki, dan anggota badan lain yang terlihat oleh mata bisa terlihat, tetapi tak bisa melihat diriku sendiri. Padahal kalau mimpi, biasanya aku melihat diriku seutuhnya. Tetapi berbeda dengan mimpi yang sekarang. Mataku mencoba menelisik dan mencari tahu di mana aku berada. Saat melihat ke arah kanan, di sampingku ada anak perempuan cantik. Dia tersenyum padaku. Usianya sekitar 5 tahun, pipi gembil, kulit putih bersih, mata yang indah bak mutiara. Senyumnya juga menawan. Sebagian rambutnya disanggul, dan sebagian dibiarkan terurai memanjang sampai pinggang. Dia mengenakan kebaya berwarna merah, serta selendang merah yang terikat di antara pinggang. Dia juga mengenakan kalung emas dengan batu liontin yang berwarna merah menyala. Dia langsung membuang pandangan, menatap lurus ke arah depan tanpa menunjukkan ekspresi wajah. Dia menatap ke depan dengan tatapan datar. Aku mengikuti arah tangan yang dia tunjuk. Aneh dan kaget bercampur jadi satu. Aku melihat diriku yang tengah berpapasan dengan Bu Ijah, lebih tepatnya seperti melihat masa laluku. Tetapi di sini begitu berbeda. Kalau yang waktu itu aku lihat Ibu Ijah, tetapi sekarang lebih mirip seperti sosok sundel bolong. Sempat bingung dengan wujud asli dari sosok yang menjadi Bu Ijah, karena apa yang aku lihat berbeda-beda. Namun, untuk kali ini aku yakin kalau inilah sosok yang sebenarnya. Keanehan kembali terjadi setelah bertatapan wajah, aku langsung pingsan. Sedangkan hari itu, aku merasa kita berpapasan dan sempat ada tanya jawab. Bu Ijah menghilang, menghampiri dengan wujud menakutkan dan mengejarku. Tetapi yang aku lihat justru sebaliknya. Selepas aku pingsan, terdengar riuh ramai suara tertawa. Perlahan terlihat beberapa sosok menyeramkan menertawakanku. Rumah warga dan seisinya seakan tak ada, semua berubah. Lingkungan, lapangan, pos ronda, bahkan musola saja tidak ada. Semua terlihat seperti hutan dan sosok-sosok menyeramkan itu berada di pohon-pohon, sambil menertawakan aku yang tergolek lemas di jalan itu. Apa yang terjadi? Tanyaku dalam hati. Seketika pandangan berubah menjadi gelap gulita, tetapi terlihat sebuah pusaran, seakan pintu untuk menuju dimensi berbeda. Perlahan pandangan mata kian membaik, dan aku berada di tempat berbeda. Yang tadinya aku hanya melihat diriku yang pingsan, tetapi sekarang melihat diriku yang dikejar sundel bolong. Yang tadinya tak ada perumahan warga, sekarang ada. Tetapi sosok-sosok lain masih ada.
Mereka melihat dan tertawa, seolah aku saat itu menjadi tontonan yang menghibur mereka. Tiba di saat aku berdoa dan mulai pasrah, nampak cahaya putih datang menyilaukan mata. Aku yang dimimpi mulai pingsan, dan yang tadinya cahaya berubah menjadi seorang lelaki menggunakan pakaian serba putih dan sorban yang menempel di pundaknya. Rupanya Ustadz Amir. Dia memukulkan tasbihnya ke wajah sundel bolong. Makhluk itu langsung menjerit, teriak, "Panas, panas!" dan terbang menjauh. Riuh ramai suara tertawa berubah menjadi hening. Satu persatu makhluk tersebut menghilang. Ustadz Amir mendekati tubuhku yang tergeletak di tanah. Dia mengangkat tubuhku, dan pandanganku pun beralih ke jalan waktu aku pingsan. Ya, aku masih melihat tubuhku yang terbaring di jalan itu. Tapi ada diriku lain yang masih digendong sama Ustadz Amir. Ustadz mulai menurunkan tubuhku dengan perlahan. Dia meletakkan tubuhku yang di atas tubuhku yang tergeletak. Aneh, tubuh yang dia letakkan di atas tubuh yang tergeletak menyatu. Tubuh yang dia gendong dan pegang masuk ke dalam tubuh yang tergeletak di jalan setapak itu. Apakah itu tubuhku? Apa yang tadinya dia gendong? Arwah atau ruhku? Aku terbangun dan orang pertama yang kulihat adalah Suci. Dia tersenyum seolah mengatakan kalau temannya sudah menunjukkan apa yang telah terjadi padaku. "Lah, sudah tidur berapa hari?" Tanyaku pada Jamilah yang duduk di kursi sebelah sambil memperhatikan. "Sebulan, Mas," jawabnya. "Tapi," lanjutnya. "Tapi apa?" Tanyaku penasaran. "Tapi bohong," jawabnya sambil tertawa. "Tidur 5 menit juga tidak ada kok, Mas." Timpalnya mulai serius. "Mila nih, ditanya serius malah bercanda." Keluhku sambil sesekali melihat Suci, dan dia pergi meninggalkan aku dan Jamilah yang masih di ruang tamu. "Mas, sudah bisa ngomong ya?" tanya Jamilah tersenyum. 3 hari kemana saja?" Timpalnya mulai berdiri dari tempat duduk sambil melotot dan meletakkan kedua tangannya di pinggang. "Aduh, semua berubah setelah negara api menyerang," gumamku dalam hati. "Tidak kemana-mana, ketiduran di jalan," jawabku bingung, karena tak mungkin memberitahu kejadian yang sebenarnya. "Tidak mungkin, pasti punya cewek simpanan," ketus Jamilah. "Tidaklah bos, sumpah, aku tak bohongi." "Iya nggak Son?" Jawabku mencari Suci, namun dia tak ada, dan mungkin tahu akan terjadi hal seperti ini. Jadi dia menghindar dan mungkin sedang nguping di dalam kamar. "Alasan apa itu? Sudah mengaku saja," teriaknya sambil mengambil sapu dan memukulkan ke arah kursi. "Mila sayang, ayah ini bukan buaya. Ayah setia kok sama kamu. Bukannya kamu tahu bahwa aku berjanji akan setia, bahkan bulan dan bintang yang menjadi saksinya." Tuturku dengan gaya bahasa lembut dan mencoba duduk sambil memegang kedua tangannya. "Iya mas, Mila percaya," jawab Jamilah tersenyum. "Tapi," timpanya terpotong. "Tapi apa?" tanya aku penasaran. "Tapi ntar malam tidur di luar, jangan di kamar," ketus Jamilah sambil melepaskan pegangan tanganku dan bangkit berdiri meninggalkan aku. Lah, tidak percaya?" tanyaku sambil terus melihat ke arahnya. "Percaya," jawabnya. "Bilangnya percaya tapi kok bilangnya gitu?" tanyaku. "Iya, masnya tidur di luar dulu. Nanti kalau Suci tidur, mas masuk." "Biasa mas, agak malaman," jawab Jamilah tersipu, lanjut berjalan ke arah dapur untuk masak. Beberapa tahun pun berlalu. Tiba lagi di masa susah, masa di mana aku hanya bisa makan dan tidur di rumah. Aku menganggur dan stok makanan di dapur sudah kian menipis. Malam itu aku hanya makan seadanya, tetapi yang membuatku sedih, kedua orang yang kusayang tak pernah mengeluh dengan semua keadaanku. Aku takut kalau besok sudah tak ada yang bisa dimakan.
Sehabis makan, aku beranikan diri ke rumah Kak Warkam untuk meminjam uang. Sampai di rumahnya, pintu ku ketuk beberapa kali sambil mengucap salam. Assalamualaikum. Tok tok tok. Aku terus mengetuk sambil mengucap salam, namun tak ada yang menjawab. Ku coba memegang daun pintu, dan ya, pintu bisa kubuka. Pintunya tidak dikunci. Karena merasa ada yang aneh dan takut ada maling masuk, aku pun masuk ke rumah dengan mengendap. Aku terus mengendap sampai terlihat kamar yang terbuka, tak sengaja ditutup. Kamar Pendi, anak kedua Kak Warkam yang tengah tertidur pula seorang diri. Aku teruskan mengendap sampai di kamar almarhum Prapto. Aku langsung teringat kalau Mbak Raini pernah bilang, Kak Warkam melarangnya masuk ke kamar tersebut. Jiwa penasaranku bergejolak. Sambil melihat kanan dan kiri, dirasa tak ada orang. Aku mencoba mengintip ke dalam kamar melalui lubang pintu. Dek. Jantung berdegup kencang, tak percaya dengan apa yang kulihat. Kulihat Mbak Raini ada di dalam, sedang menjaga lilin yang menyala. Di antara lilin, ada bunga dan beberapa sesaji. Hei! Teriak Mbak Raini dari dalam kamar. Aku bingung dan berusaha kabur, namun dengan sigap Mbak Raini membuka pintu. Oh, kamu Run, sudah tahu apa yang telah terjadi? Tanya Mbak Raini menghentikan langkah kakiku. Aku mematung dan masih membelakangi Mbak Raini. Belum sempat aku menjawab, dia lanjut berucap, Mbak yang menyuruh kakakmu ngepet. Masa hidup mau miskin terus? Mbak juga mau kaya. Bodohnya kakakmu mau disuruh begitu. Hahaha. Jelasnya sambil tertawa. Ucapannya Mbak Petir menggelegar, hatiku langsung sakit setelah mendengar ucapannya itu. Oh, jadi apa yang terjadi saat ini karena Mbak? Tanya aku emosi, membalikkan badan, menatap Mbak Raini penuh benci. Iya, benar. Mau lapor ke warga, lapor saja. Lagian keluargamu sudah pernah makan uangku. Kamu lapor, anakmu jadi tumbal. Hahaha. Ancamnya membuatku tambah kesal. Sakit, hatiku sakit, seakan tercabik-cabik oleh ucapannya. Tetapi tak bisa kupungkiri kalau keluargaku pernah makan uang itu. Menyesal. Menyesal tak ada gunanya lagi bagiku. Wanita iblis, teriakku sambil berpaling meninggalkannya dan secepatnya keluar dari rumah itu. Awal niat ingin pinjam uang, malah mendapatkan hal yang tak bisa kupercaya. Kalau bukan Mbak Raini sendiri yang mengucapkan kalimat itu. Aku terus bergumam dalam hati, sampai tak memikirkan orang-orang yang berpapasan, hingga Assalamualaikum. Hei Run, kamu kenapa? Harus berapa lagi aku mengucapkan salam? Tanya seseorang yang ternyata Ustadz Amir. Waalaikumsalam, maaf tidak tahu, jawabku. Sedari tadi aku perhatikan kamu mengeluhkan sesuatu. Memang ada apa? Tanyanya lagi. Tidak ada apa-apa, jawabku. Yakin tidak ada apa-apa? Tanyanya tak percaya. Iya, tidak ada apa-apa, jawabku meyakinkan. Aku menunduk dan terdiam, tangan Ustadz masih memegang pundak kananku. Lalu aku teringat kejadian waktu itu, dan sampai sekarang belum berani bertanya, apalagi berterima kasih. Oh iya, terima kasih untuk waktu itu, ucapku. Terima kasih untuk apa? Tanya Ustadz Amir tersenyum. Karena waktu itu sudah menolongku. Jelasku mengangkat kepala dan melirik ke arah wajahnya. Menolong apa? Tanyanya tersenyum sambil menepuk-nepuk pundak beberapa kali. Dan semakin lama, aku mengerti apa maksud Ustadz seperti ini. Mungkin agar aku diam dan tak menceritakan kejadian tersebut pada orang lain. Tong 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 tong. Suara pukulan kentungan terdengar, seraya disusul dengan teriakan, "Babi, babi!" Ayo kita ke sana.
Pintaku refleks mendengar suara kentungan dan ada yang meneriakkan babi. "Ayo," balas Ustadz singkat. Dengan segera kita berlari ke arah suara tersebut, tepatnya di pos ronda. Semoga bukan Kak Warkam. Gumamku yang entah kenapa masih tak rela kalau terjadi apa-apa dengannya. Padahal aku tahu kalau kakakku yang asli ada di tempat berbeda. Sampailah di area pos ronda, beberapa warga mendekati Pak Somad dan Pak Sakri sambil bertanya perihal apa yang mereka lihat. Ningkana lah peduli," tunjuk Pak Sakri ke area kebun milik Bu Ijah. Aku dan Ustadz hanya diam sambil mengamati apa yang tengah terjadi. Lalu ada salah satu warga mendekat. Ada Ustadz," ucap Gepeng dengan sedikit sempoyongan disertai aroma naga alias mabuk. "Iya Mas Gepeng, ada apa?" tanya Ustadz tersenyum. "Ya, kalau ada Ustadz kami tak takut," jelasnya. Aku mah takut. Kalian saja ke situ, biar aku sama Kirun tetap di sini," pinta Ustadz dengan ekspresi ketakutan sambil bersembunyi di belakangku. "Lah, Ustadz penakut. Ayo, biar aku yang maju di depan," ujar Gepeng menyombongkan diri dan menggiring para warga ke kebun milik Bu Ijah. Para warga mulai masuk. Tak jauh mereka melihat sosok hitam mirip binatang atau babi, namun bertubuh agak besar. "Hei Sakri, itu babinya," tanya Gepeng. Iya Kwon," jelas Sakri. "Awas nih." Gepeng yang tak takut sama babi mau mendekat. "Minggir semua," ucap Gepeng menepuk dada beberapa kali. Gepeng berjalan sempoyongan mendekati sosok yang dibilang babi. Tetapi sebelum mendekat, dia mencari ranting, mungkin guna untuk memukul babi tersebut. Semakin dekat Gepeng dengan makhluk itu, dia pun sudah mengambil kuda-kuda sambil menaikkan ranting tinggi-tinggi ke udara, lalu memukulkannya tepat ke arah pantat sambil berujar, "Ini babinya. Rasakan. Plak, plak." Makhluk itu dipukul beberapa kali, lalu membalikkan badan seraya berucap, "Oi," dan menanduk perut Gepeng hingga dia terpental. Warga mulai panik, tetapi kepanikan warga berubah menjadi suara tertawa. Saat makhluk itu membalikkan badan, warga masih tak tahu. Tetapi saat melempar Gepeng hingga terpental, barulah warga sadar kalau sosok itu bukan babi, tetapi sapi. "Wah, itu mah bukan babi, tapi sadul." "Hahaha," ucap Pak Sakri. "Enak saja, anakmu Kalimin," balas sadul. Pak Somad dan Pak Sakri hanya diam, keduanya menunduk karena merasa malu. Namun seakan tak ada satu warga pun yang menyalahkan keduanya. "Lalah, anak kerbau siapa itu? Lepas!" "Hahaha," teriak Pak Somad sambil tertawa untuk menutupi kesalahannya. "Lah, anak kerbauku ini." Jelas Pak Roki mendekati anak kerbau tersebut. Akhirnya, warga beramai-ramai membantu Pak Rokim untuk menangkap anak kerbau peliharaannya, sedangkan aku dan Ustadz Amir minum kopi di pos, sambil melihat saat warga berbondong-bondong menggiring anak kerbau tersebut. Mungkin inilah alasan Ustadz Amir pura-pura takut dan lebih memilih tinggal di pos. Tetapi aku bingung, kok bisa dia tahu? Padahal belum ke sana untuk melihatnya. "Kamu nggak pulang?" tanya Ustadz. "Masih ingin di sini," jelasku. "Memangnya ada masalah apa? Cerita saja sama aku. Lagian, kita kan teman. Mungkin aku bisa membantu," tanya Ustadz sambil menyeruput kopi. "Seruput." "Aku sedang pusing. Soalnya, akhir-akhir ini tidak bekerja, dan stok makanan di dapur sudah kian menipis," jawabku sambil meminum kopi. "Oh, mau tidak mengurusi kambing punyaku? Soalnya Pak Duryat yang biasa mengurusi kambing sudah tua." Betapa senangnya mendengar kalimat tersebut. Tanpa pikir panjang, aku langsung menerimanya. "Iya, mau. Maaf nih, sudah merepotkan," ucapku tersipu.
Yang ada, aku yang merepotkan kamu. Karena menyuruhmu mengurus kambing punyaku, jelas Ustadz. Tak lama Pak Duryat meninggal dunia, dan mengurus kambing menjadi pekerjaan sehari-hariku. Tanpa terasa, waktu cepat berlalu. Kini, Suci sudah menginjakkan kaki di kelas 6 sekolah dasar, dan tak lama lagi menuju hari kelulusan. Sedangkan Kak Warkam sudah mempunyai 1 anak lagi, berjenis kelamin perempuan, dan namanya Ita, berumur 2 tahun. Sedangkan Pendi sudah masuk sekolah dasar. Sedari dulu aku dan Jamilah tidak mau punya anak lagi, karena berpikir 1 anak sudah cukup. Untuk pekerjaan yang awalnya hanya menjadi pengembala kambing, kini berubah menjadi peternak. Pagi ini sebelum berangkat kerja, Jamilah menghentikan langkah kakiku yang hendak keluar rumah. "Mas," panggil Jamilah. "Ada apalah?" tanyaku. Mila hamil, Mas," jawabnya tersipu malu. "Yang benar." "Alhamdulillah," balasku menghampirinya dan langsung memeluk istriku Jamilah. "Suci sudah tahu?" tanyaku yang dijawab Jamilah dengan menggelengkan kepala. Aku langsung bergegas ke kamar Suci untuk memberitahukan kabar gembira ini. Suci pun senang kala dia dengar mau punya adik, yang awalnya tak ingin punya anak lagi. Tetapi setelah diberikan anugerah dengan hamilnya Jamilah, selang beberapa bulan kandungan Jamilah mulai membesar, dan tak lama lagi anak kedua aku akan lahir. Senang bercampur bimbang, itulah yang kurasakan. Karena akhir-akhir ini kambing Ustadz Amir banyak yang mati diserang penyakit. Bingung dengan biaya persalinan, dan bingung pula dengan biaya Tuk Suci yang sudah mau masuk SMP. Mau pinjam uang sama Ustadz, hati berasa tak enak. "Mas, jangan dilamuni. Nanti kalau rezekinya nggak bakal kemana. Jadi, mending Mas pinjam uang saja sama Kak Warkam. Nanti kalau punya uang, tinggal bayar saja," pinta Jamilah. "Tidak," jawabku dengan nada tinggi karena emosi saat teringat keluarga terkutuk itu. Aku langsung bangun dari tempat duduk dan pergi dari rumah untuk menyegarkan pikiran yang sedang kalut. Hari berikutnya libur kerja, jadi aku menghabiskan waktu untuk tiduran. Tidurku terganggu kala mendengar suara tangisan. Aku terbangun karena suaranya seperti Jamilah. "Lah, kamu kenapa?" tanyaku. Tetapi Jamilah hanya menggeleng, tak mau menjawab. Aku mencoba untuk terus menenangkannya. Tak lama akhirnya dia mau memberitahukan kenapa dia sampai menangis. Mila pergi ke rumah Kak Warkam. Niat mau pinjam uang, malah dihina habis-habisan. Jelas Jamilah yang masih sedikit terisak. Marah, ya, aku sangat marah ketika mendengar apa yang Jamilah jelaskan. Emosiku tak lagi bisa terbendung. "Run, bunuhlah. Bunuh. Dia tuh bukan kakakmu." Terdengar suara yang seakan berbisik. "Bunuh, Run, bunuh." Suara itu kembali berbisik. Suara itu terus berbisik sepanjang hari, sampai tiba waktu sore dan aku langsung bergegas pergi ke dapur, mengambil golok yang biasanya untuk motong rumput. Aku mengasah golok tersebut sampai lama, hingga benar-benar tajam, dan bisa untuk membunuh orang. Tak terasa waktu maghrib dan isya pun terlewat, namun aku masih terus mengasah golok tersebut. "Mas, mengasah golok untuk apa? Dari sore sampai habis malam tidak selesai-selesai," tanya Jamilah khawatir. "Buat besok potong rumput, takut tak sempat," jawabku dengan nada yang masih terbawa emosi. Tepat pukul 12 malam, aku keluar rumah lewat pintu belakang sambil membawa golok yang begitu tajam. Sampai di rumah Kak Warkam, dengan mudah bagiku membuka pintu karena memang tak pernah dikunci. Aku masuk dan kamar pertama yang kukunjungi adalah kamar almarhum Prapto. Namun di sini tak ada seorang pun. Bagus, berarti si babi tidak pergi untuk mencari mangsa. Gumamku karena melihat kamar dan barang-barang untuk ritual ditinggalkan begitu saja.
Kini tujuan selanjutnya kamar si babi dan perempuan iblis. Tanpa ragu, aku melangkah mendekati kamar tersebut. Pintu kubuka dengan perlahan. Terlihat Kak Warkam tidur pulas dengan posisi tengkurap. Di sampingnya ada Mbak Raini yang tertidur menghadap tembok. "Matilah babi!" Teriakku mengangkat golok ke udara dan menghujamkan ke tubuhnya. Mbak Raini kaget, dia terbangun sambil teriak meminta tolong. Tetapi aku tak memikirkan dia dan terus melanjutkan tindakanku. Darah membanjiri ranjang, dan tak lama sosok Kak Warkam berubah menjadi babi seutuhnya dengan tubuh tercabik-cabik. "Itu tuh kakakmu, kenapa tega sekali?" tanya Mbak Raini. "Dia kakakku, tapi bukan kakakku," ucapku. "Mendadak kaya, cuy, tapi dengan cara yang salah," lanjutku teriak dengan nada emosi. Membunuh saja seakan tak puas, aku melangkah keluar kamar mereka berdua. Dan kali ini aku menuju kamar kedua anaknya. "Run, sudah Run, sudah," pinta Mbak Raini sambil menangis. Sedangkan kedua tangannya memelukku dari belakang dengan begitu erat. Dengan sekuat tenaga aku melempar Mbak Raini, dia tersungkur ke lantai. Sedangkan kepalanya berdarah membentur dinding. Aku memasuki ke kamar anaknya dan mengucapkan golok ke leher kedua anak tersebut. Dan ya, kedua anaknya sama, tubuh mereka berubah menjadi babi. Teriakan dan tangisan Mbak Raini terdengar oleh warga sekitar. Lalu warga pun mengumpulkan massa dan berbondong-bondong mendatangi kediaman Kak Warkam. Semua warga merangsek masuk. Warga kaget dan tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Mereka melihatku berlumuran darah sambil memegang golok. "Astagfirullah Run, istighfar," teriak Ustadz Amir. "Astagfirullahaladzim," ucapku. "Mir, apa yang telah aku lakukan?" tanyaku terduduk sambil melepaskan golok. Ustadz Amir berlari mendekatiku dan menendang golok yang terjatuh di lantai agar menjauh dariku. Dia memeluk dan mencoba membangunkanku. Warga mulai berlarian, ada yang masuk ke kamar Kak Warkam, dan ada yang masuk ke kamar Ita dan Pendi, dan ada juga yang berusaha menolong Mbak Raini. "Astagfirullah, Tat, Ustadz!" teriak salah satu warga dan disusul warga lain dengan teriakan sama. Mereka tak percaya dengan apa yang dilihat. Berita tentang kejadian ini menyebar luas ke seluruh warga. Namun warga melarang kalau sampai kejadian tersebut sampai didengar warga dari desa luar. Perkebunan milik Kak Warkam habis terbakar. Seakan ada warga yang membalas dendam dengan apa yang pernah keluarga Kak Warkam lakukan. Tak itu saja, rumah yang tadinya seperti rumah bebek dan sekarang menjadi rumah yang megah baistana, habis dirusak warga dan dibakar. Mobil, motor, dan harta benda lain pun ikut hangus terbakar. Dan untuk nasib Mbak Raini, dia menjadi orang gila. Kita yang berusaha menampungnya ditolak dan dia menjadi gembel jalanan. Inilah akhir kisah Nyupang Bedul atau pesugihan babi ngepet. Aku pun berpesan agar kalian tidak mempercayai cerita ini sampai 100%, karena apa yang mungkin orang ceritakan akan berbeda dengan apa yang aku ceritakan. Bahkan orang yang tinggal di desa tersebut pun tak tahu dengan cerita ini. Entahlah, apa mungkin saking lamanya atau dari satu orang ke orang lain menjadi berbeda dan sampai salah menamakan desa asli untuk kejadian ini. Wallahu a'lam. Intinya, kita ambil saja hikmah yang ada dalam kisah ini. Karena sesusah-susahnya kita hidup, kita punya Tuhan, kita bisa minta padanya, bukan minta sesuatu ke setan yang jelas dilarang oleh agama. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam, semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri nyata terbaru dari kami setiap harinya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.